Baik, jumpa lagi bersama saya Jeffrey Pahat. Kali ini saya akan berbagi tentang KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Bapak Ibu guru sekalian, kiranya sudah memahami tentang KKM, ataupun sudah pernah mendengar dan sudah pernah menentukan tentang KKM. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana kita menentukan KKM sesuai dengan format yang ada. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan apa saja yang maksudnya KKM, bagaimana cara menentukan KKM, dan hal-hal prinsip terkait dengan KKM. Kali ini kita akan praktek langsung bagaimana kita menentukan KKM dalam sebuah mata pelajaran yang kita ampu. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel Jeffrey Pahat ini agar supaya dapat memberikan informasi tentang pendidikan dan mendukung pendidikan yang terkait dalam kegiatan Bapak Ibu sebagai guru. Baik Bapak Ibu sekalian, perhatikan pada tampilan berikut ini. Pada bagian pojok kanan atas, ya, kita coba perbesar di pojok kanan atas. Ya, di bagian ini. Ya, di sini dilihat dalam menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal dalam belajar siswa ada 3 hal. Ya, ada kompleksitas, daya dukung, dan interaksi siswa. Apa itu kompleksitas, daya dukung, dan interaksi siswa? Penjelasannya silakan simak di video yang sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Di deskripsi sudah saya taruh, tinggal Bapak Ibu klik dan nonton video sebelumnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada 3 kategori penilaian dari ketiga kriteria ini: tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk kompleksitas, poin tingginya yaitu 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, dan rendah 81 sampai 100. Kemudian untuk daya dukung, tingginya 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Sementara interaksi siswa tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Nah, bagaimana kita menentukan nilai kompleksitas daya dukung interaksi siswa kategori tinggi, sedang, dan rendah? Penjelasannya kembali ada di video yang sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana Bapak menentukan KKM tersebut? Nah, KKM ditentukan masing-masing oleh guru mata pelajaran. Nah, berdasarkan dengan situasi kompleksitas, daya dukung, dan interaksi siswa. Baik, kita kembali pada format yang di bawah. Nah, pada format di bawah ini saya pernah membuat ini, saya masih aktif sebagai guru. KKM yang saya buat dan saya tentukan sendiri. Ini adalah mata pelajaran kejuruan. Nah, di sini formatnya dalam bentuk file KKM, standar kompetensinya, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Di sini KKM, ketuntasan minimal, ada kompleksitas, daya dukung, dan interaksi siswa. Kemudian nilai KKM per indikatornya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai indikator KKM per indikator. Ya, pertama kita lihat dulu mata pelajaran ini dalam semester pertama atau semester ganjil atau semester genap berapa KD yang kita akan berikan. Nah, di sini saya berikan contoh standar kompetensinya, misalnya ini menyiapkan kamar untuk tamu. Ini masih menggunakan kurikulum KTSP. Kemudian kompetensi dasarnya ini membersihkan dan merapikan kamar. Nah, satu kompetensi dasar terdiri dari 6 indikator pencapaian kompetensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam satu kompetensi dasar berarti ada 6 indikator yang akan kita berikan kepada peserta didik untuk dipelajari dengan KKM sebagai berikut. Nah, mengacu pada tabel yang di atas tadi, yang ini, ya, kalau kita lihat kompleksitas, poin rendahnya 81 sampai 100, poin sedangnya 65 sampai 80, dan poin tingginya 50 sampai 64. Untuk daya dukung dan interaksi siswa posisinya sama, maka saya menentukan kompleksitas untuk indikator pertama ini rendah, yaitu saya memberikan 85. Disesuaikan kondisi pada tahun tersebut. Daya dukungnya sedang dan interaksi siswanya tinggi dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya
lihat pada saat itu. Nah, sehingga nilai KKM untuk indikator yang pertama adalah 81,67. Nah, itu standar untuk nilai KKM yang pertama. Nah, kemudian indikator KKM indikator yang kedua, ya, untuk kompleksitasnya saya berikan 80, daya dukungnya saya berikan 80, dan indeks siswanya saya taruh sedang 65 dengan nilai KKM 75 untuk indikator kedua, bahkan seterusnya indikator ketiga 456, nilai KKM-nya kompleksitas sekian, daya dukung untuk siswa, sampai dengan indikator yang keenam. Nah, sesuaikan dengan situasi atau indikator permasalahan yang akan dipelajari. Maka masing-masing indikator sudah mempunyai nilai KKM dari hasil penjumlahan, kemudian dibagi 3 dari masing-masing kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa. Maka total dari 6 indikator ini dengan masing-masing nilai KKM yang ada, maka kita akan tentukan KKM untuk kompetensi dasar yang pertama ini, ya, di semester ganjil ini saya buat. Nah, maka dari ke-6 indikator ini kita jumlahkan dan bahagi jumlah indikator. Berarti ini 6 nilai KKM kita jumlahkan, kemudian kita bagi 6, maka ditemukanlah hasil 77,00. Nah, maka KKM untuk kompetensi dasar yang pertama ini adalah 77. Ya, saya harap dari sini Bapak Ibu dapat mengerti, memahami. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di deskripsi saya bagikan link untuk Bapak Ibu mendownload format KKM ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti, memahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya atau chat di kolom komentar, dan saya akan menjawab secepatnya. Baik, demikian pemaparan saya. Jika Bapak Ibu belum bisa memahami atau terlalu cepat, silakan kembali disimak video ini dari awal, agar Bapak Ibu dapat memahami penjelasan tentang penyusunan KKM ini. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe video ini, karena dengan subscribe Bapak Ibu membantu mengembangkan channel saya ini dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.